Di video kali ini kami melanjutkan video part pertama, yaitu kisah akuarium. Kok kisah akuarium? Kisah klien kami yang punya tambak ikan besar. Semua iblisnya, semua gangguan gaib, semua jinnya sudah kami bereskan. Sekarang bagian adalah omnya yang notabene kami anggap indigo, dan juga beberapa stafnya yang kayaknya kena imbas gangguannya. Bahkan satu dari mereka ada yang dulunya pelaku supranatural. Gimana kisahnya? Stay tune. Sebenarnya dari awal aku melihat kan ada Ucup, ada Asep beserta dengan istrinya Asep. Aku melihat di antara bertiga itu kok aku matanya tertuju ke Om Asep terus ya. Maksudnya itu tertujunya bukan karena ada sparkle cinta gitu kayak Bolin gitu, bukan ya guys. Apa? Ya, ini kamu sebenarnya lagi nonton di sini behind the scene. Ini nahan ketawa tuh, dia nahan ketawa. Kamu mau nyapa kamera nggak? Nah, terus aku ngelihat di matanya kok kayak ada sesuatu ya. Ini orang kok bukan orang biasa. Tapi ya udah akhirnya kita cuekin dulu, dan beberapa kali si Om itu menatap aku, menatap kayak gitu. Menatap terus kayak ada ngerasa yang aneh gitu kayaknya dari aku juga nggak ngerti. Long story short, dia cerita ke kita gimana guys? Dia bilang dia itu di antara kita bertiga yang paling menarik energinya Jesslyn. Iya, itu udah beberapa sih. Dan yang menurut dia yang indigo Jesslyn. Jadi aku sama Kak Willy nggak dianggap. Nggak, bukan gitu sih sebenarnya. Iya gitu sih actually. Sebenarnya actually gitu sih. Cuman ya udah terserah sih. Tapi dia nggak ngomong gitu kan? Dia ngomongnya cuman titik. Tapi kan dia kan nggak ngomong, maksudnya nggak, kalian bukan indigo, nggak gitu. Itu sama aja. Yang indigo adalah Jesslyn. Dia jawabannya kayak gitu. Itu sama aja kayak gini loh. deh. Ini ada 5 tamu di depan kita, kan? Weh bro, lu sih paling keren sih. Artinya yang lain nggak keren gitu. Sama aja kayak gitu. Enggak, terus udah gitu aku bilang, kalau misalkan mereka berdua, misalnya kayak Aileen gitu lagi baca karakter juga pasti keluar kok energinya gitu. Om tunggu aja gitu. Sebenarnya speknya agak gitu. beda sih. Maksudnya emang kalau yang aku lihat si omnya ini memang peka bisa melihat makhluk gaib. Jadi mungkin beresonansi dengan energi lu. Makanya pertama kali dari awal ketika melihat lu tertujunya. Wait, ini lupa dikancing. Bilang aja mau pamer buat Anovars gitu yang cewek. Apanya yang mau pamer? It's not even 6 pack, Aileen. Itu kayaknya belum ke kancing deh. Hah? Itu kayaknya tadi belum. Kalau ke kancing terlalu sesek. Oke. Please jangan dimasukin. Masukin editor. Lanjut. Nah, dia juga cerita kalau dia itu peka sebenarnya. Dan ngobrolnya actually seru banget karena kayak berasa nyambung banget dan akhirnya ada yang mengerti dia. Iya. Karena di keluarganya cuman dia doang yang kayak gitu ya. Pas kita radar memang dia orangnya peka banget. Dan dia di awal sesi langsung nanyain ke kita, apakah kemampuan saya perlu ditutup atau tidak? Iya, terus dia sempat nanya gitu. Terus kami coba radar kan, sebenarnya Om tuh gifted sih, kami berasa gitu. Tapi memang lebih ke spesifikasinya mungkin yang mirip-mirip sama aku, lebih ke arah makhluk gaib. Tapi nggak disarankan untuk diasah. Iya, nggak disarankan untuk diasah, tapi lebih ke arah untuk sebagai tameng perlindungan. Iya, perlindungan dirinya dia. Jadi ini agak unik ya menurut aku, dan sebenarnya yang kasus kayak Om ini nggak cuma sekali doang yang pernah kami temui. Jadi memang di luar sana juga banyak yang punya kemampuan, tapi memang sometimes tidak disarankan untuk diasah karena karena belum kesiapan batin, jiwa, makanya memang saat itu tidak disarankan untuk mengasahnya. Takutnya ketika mengasahnya malah larinya ke kubu kiri. Itu Apsar Kalam mengatakan dengan jelas harus dikontrol dulu. Kalau untuk omnya ini, specifically untuk omnya ya, bukan yang lain, dikatakan bahwa dia masih punya dark side yang cukup tinggi dan itu harus dikontrol dulu. Tidak disarankan untuk mengasah karena nanti gampang termanipulasi oleh iblis dan dia akan lebih gampang terkoneksi dengan iblis karena kan energinya tidak sepenuhnya dikontrolkan yang bagian yang negatif. Itu sih yang aku dapatkan. Speaking about
dia akan melenceng dari kubu kiri, kalau Aileen dan Jesslyn mendapatkan abstrak dengan caranya mereka sendiri. Tapi kami bertiga mendapatkan abstrak yang sama, bahwa si Om Asep ini kalau diterusin diasah mata ketiganya istilahnya, dia akan melenceng ke kubu kiri. Tapi jadi hebat. Tapi jadi Tapi hebat. jadi hebat banget. Jadi Jadi hebat. oh my god, keren banget, hebat. Nah, di sini gue mau curcol bahwa gue Willy akhirnya happy dan lega bahwa gue pikir selama ini gue halu. Kami even anomali bekerja selama hampir kita 3 tahun ya, 3 tahun lah ya, Ya 3,5. 3,5 tahun. Apakah Anovers berpikir bahwa kami tidak halu? Maksudnya kami berpikir bahwa gue halu nggak? Pernah berpikir nggak? Oh sering, teman-teman semua. Ada momen dimana kami tuh ngerasa kayak apa yang kami lihat tuh halu nggak sih? Apa yang kami kerjakan tuh halu nggak sih? Itu kan butuh sebuah validasi dari Tuhan. Memvalidasi hal seperti itu bagaimana? Paling kami hanya bisa tiba-tiba terasa seperti situ punya binatang peliharaan ya, atau situ ada problem sama ibu. Lebih tepatnya ibu gara-gara soal meja makan misalnya. Nah itu kan merupakan bentuk validasi. Tetapi 1-2 kali kalau udah berhubungan dengan makhluk-makhluk tinggi seperti Arka, Grim Reaper, kami tuh butuh validasi. Nah balik lagi ke Om Asep. Mereka udah mendapat abstraknya, gue mendapat abstrak juga yang berkata bahwa kamu, maksudnya si Om Asep ini, kalau diteruskan kamu akan melenceng ke kubu kiri. Anovers tahu itu suara dari siapa? Dari Grim Reaper. Jadi gue tiba-tiba ngelihat ada Grim Reaper warnanya putih gading, nggak putih murni, nggak hitam, Putih tapi gading. putih gading, berkata kamu akan melenceng ke kubu kiri gitu kan. Terus gue bilang ke omnya gitu. Nah terus tiba-tiba Grim Reaper bilang gini, apakah kamu ingin giftnya kamu ditutup supaya kamu lebih nyaman? Kami bertiga tanya kan ke om ya kan, mau nggak gini? Ya pokoknya kalau bisa lebih nyaman, apa aja deh gitu kan. Akhirnya gue diskusi lagi sama Grim Reaper-nya. Grim Reaper bilang, hanya dengan izinmu, izin si Om Asep, kalau kamu izinkan, aku bisa membuatmu atas izin Tuhan juga lebih nyaman dengan giftmu, gitu kan? Itu conversation antara Grim Reaper dengan kami loh. Jadi kayak halu nggak halu, gue tuh juga kayak aduh ini gue halu nggak ya. Anyway, tiba-tiba si omnya bilang, ya udah boleh, saya izinkan, gitu kan? Ya udah, gue bilang, ya Tuhan, atas nama Tuhan, kuasamu dan kuasa Grim Reaper ini terhadap Om Asep, terjadilah menurut kehendakmu lewat Grim Reaper ini. Grim Reaper-nya seperti ini. Pakai tangannya gitu kan. Dan Terus gak dia dikasih tahu arahnya ya. dan gak dikasih tahu arahnya. Thank you Lin. Iya, Jadi dia nggak kasih tahu arahnya. gue tahu Grim Reaper dari arah mana karena Tapi ya kita kan gue ngeliat bertiga kan. Gak ada yang ngomong. Kita bertiga nggak ada yang ngomong dan si Iya. Om Asep nggak tahu dari arah mana. Ini Iya. gue Om Asep ya. Posisi kamera adalah Willy. Jadi gue Om Asep. Gue dari posisi kamera Grim Reaper gini kan. Terus tiba-tiba Om Asep dari yang nyantai gini kayak mukanya pucet kayak orang gimana ya Jess ya? Iya. Kayak bener-bener orang yang kayak tiba-tiba ngelihat sesuatu abis ngeliat setan yang kayak takutnya tuh pucetnya. Dia Wah, gue nggak berasa. bisa mendeskripsikan deh. Dia berasa ada energi yang menghampiri dia. Pucat pasinya tuh ekstrim. Iya. Dan kalau misalnya posisi kamera adalah gua, harusnya kan gua posisi Om Asep nolaknya ke situ kan? Iya. Enggak, Om Asep nolaknya ke sini. Dan ini adalah posisi di mana Grim Reaper itu gua ngelihat. Dan Ya, itu betul. benar-benar itu benar-benar. Langsung gua oh my god. Jadi itu real. Dan si It's Om real. itu ketika dia gini, Grim Reaper langsung dengan santai dia nyabut gini. Terus Grim Reaper berkata, "Kamu belum siap." Hanya sesimpel itu. Artinya kita nggak tahu metode apa yang omnya latih untuk pendekatan supranatural, tapi sepertinya saat itu dia belum siap. Kalau diterusin, ya mungkin fatal kali akibatnya. Buktinya apa? Buktinya nggak ada satupun yang ngasih tahu si Om Asep arahnya datang dari sini loh. Iya. Gitu. Dan Gitu. Om Asep juga bilang kalau dia pernah lihat Grim Reaper. Bukan yang ini ya, bukan yang putih Ya, gading. bukan. Jadi dia sempat cerita kalau waktu itu ada anggota keluarga dia salah satu yang mau meninggal. Iya. Terus tiba-tiba dia ngeliat sosok kayak dia mentor hitam, kayak beginiin ngerayapin siapa si orang yang sakit ini. Terus dia dapat abstrak 3 hari lagi. Dan beneran 3 hari lagi orang tersebut meregang nyawa. Ya, Keren bahasa kau, meregang nyawa gitu. Keren kali kau. Thank you. Terus Jadi Om Asep ini nanya kepada kami, oh iya guys, aku mau nanya, bener gak sih kalian kalau ngelihat rumah-rumah itu selalu ada energinya, jadi kayak ada kabut yang menyelimuti antara warnanya bening, putih, atau abu-abu muda atau abu-abu tua. Exactly,
itu yang aku lihat ketika kalau misalkan di rumah. Nggak tahu sih, kalian juga ngerasain ya? Ngelihat. Iya, ngeliat juga. Apalagi, Iya kan? iya ada Kayak- dua sih. Kalau yang gangguan dari luarnya biasanya abu-abu. Tapi Iya, kalau benar. yang ganggu, tapi kalau yang kiriman biasanya ada selaput ditutupin. Iya, kayak ada selaput Ada. tipis banget gitu. Tapi kita tahu itu suram. Iya. Iya, nggak nyaman dan nggak baik. Mungkin sebagian orang bilangnya aura karena Iya, si aura. omnya tersebut bilangnya aura. Kalian lihat warna aura seperti itu kah? Lalu kayak dia cross check terus kasih lihat foto-foto Iya. rumah yang dia bilang kalau menurut kalian ini gimana rumahnya? Terus kayak kita bilang ini rumahnya kok nggak bagus ya, kayaknya bermasalah deh orang-orang Iya. di dalamnya. Terus juga ada gangguan astralnya dan warnanya abu-abu tua. Terus si omnya langsung sontak langsung, tuh kan, bener kan gue udah ngomong sama lu. Ke istrinya, Iya, istrinya, ke istrinya, iya. iya. Gue udah ngomong sama lu kagak percaya sih waktu itu. Beneran nih, itu akhirnya divalidasi nih sama anomali. Bener kan tuh warnanya rumahnya abu-abu. Omnya bilang. Udah gue bilang, dia super Iya. super excited. Udah gue bilang itu warnanya abu-abu dan tuh nggak baik, itu nggak baik tuh penunggunya tuh udah lihat tuh. Kalau misalkan saya berdiri di depan rumah itu, saya suka dikasih tongolin tuh wajahnya dia kan. Iya ya. Sama penunggunya maksudnya. Dan si siapa ownernya Iya. juga bilang iya sih rumah itu memang banyak masalah dan Iya. orang-orang di dalamnya ya nggak terlalu akur satu sama lain. Jadi sebenarnya ya sedikit banyak yang kami lihat dengan si omnya lihat itu sama. Ini kasusnya berarti mirip kayak Randy Hotel Jawa Iya, Barat ya. Mirip, Iya. mirip. Terus omnya nggak sampai di situ, emang bener-bener excited banget ya Banget. ngobrolnya. Terus omnya bilang, kalau menurut kalian di tempat ini penunggunya ada di mana aja? Itu kita kan lagi di kantor, jadi posisinya itu ini kantor, di sebelah kirinya itu adalah kamar mandi. Iya. Sesimpel itu sih kantornya. Terus kita bilang itu ada satu penunggunya cowok di ruangan ini di pojok belakang dekat tempat aku duduk sih actually. Terus satu lagi kalau yang di kamar mandi Kak Willy kan sempat ngomong kan karena Miss Kak K. Willy ya Miss K cewek terus jongkok duduk rambutnya nutupin gitu. Bakun Terus dia bilang tuh kan bener itu yang exactly aku lihat di situ sama di situ dua di ruangan ini. Iya, udah dah. Iya. Jadi Dan bukannya apa klien kami si siapa namanya Ucup, Ucup, alah. ya. Bukannya Ucup yang ngobrol banyak, malah jadi Ucup dengerin dengerin Om Asep cerita kayak wah asik banget, excited gitu. Kayak Iya gitu. iya bener. Ya lagian Asep kan bilang kayak gua ngobrol sama istri gua tiap hari dia nggak ngerti gitu. Iya. Iya, Dan atau banyak kayak nggak- masa sih iya, kayak gitu. banyak yang nggak percaya gitu. Ya banyak yang nggak percaya, nganggap dia halu gitu lah. Ya kayak kita aja, kayak udah Iya. apa lu. Terus lanjut abis itu Kak Willy ke toilet dan nanganin itu. Kak Willy aja yang cerita. Dan gue pas ke toilet melihat si Miss K itu, gue juga bingung kenapa Grim Reaper-nya ngikut gue ya guys. Jadi kayak memang dari antara kami bertiga yang kayaknya paling tandem dengan energi GR tuh gue. Iya, Ya guys iya, ya. benar. Nah jadi pas gue di toilet itu gue melihat GR itu, ya gue nggak takut sih, cuma kayak kok ngikut. Nah bukan itu yang bikin salfok. GR-nya tiba-tiba gini nih, kepalanya gitu, serem banget sih. Terus kunkunnya gimana? Ke si Kun gitu kan, terus GR bilang nunjuk gini, kamu kenapa masih di sini? Serem dong itu. Ke si Kun ya, kamu harusnya udah nggak di sini lagi. Kunnya kayak Tumben, biasanya kan naksir sama Kawil. Kun. menurut kamu dari tunjuk sama GR masih mikir naksirin cowok yang masih hidup gitu. Ya tapi intinya si GR nggak maksa sih, cuma GR bilang kayak kamu harus jalan ke tempat selanjutnya. Jadi kayaknya GR tahu deh secara database si Kun itu mungkin harusnya ke dimensi selanjutnya dan jangan stuck di situ, jangan gentayangan gitu. Jadi mengintimidasi ya. Bukan mengintimidasi sih, kayak lebih ke lu jalan gitu. Ya, actually mengintimidasi sih. Iya. Ya bayangin ya, tampangnya udah serem cuman tengkorak doang pakai kerudung begitu terus nunjuk begitu. Gimana nggak serem? Dan kenapa harus begini dulu guys? Kenapa nggak? Maksudnya kenapa GR harus gini? Iya. Terus gini. Always. Kenapa always. harus gitu? Selalu waktu ada GR yang mau jemput nenek aku aja juga kepalanya kan aku kan sebenarnya lebih ke arah kiri gitu kan berdirinya waktu itu ya. Dia begini, mukanya dari yang begini terus kayak gitu, nggak bisa gitu ya kayak ya gitu kan. Dia, Halo, ya nggak serem dong jadi. iya. Terus udah gitu kayak dia kayak gitu terus kan kukunya kan panjang. Bukan Karena- kuku apa tangannya karena panjang. mereka nggak ada otot ya, jadinya pergerakannya agak sulit ya karena sendi doang ya. Ya mungkin kalau nggak kayak crack patah ini. Iya. Amit aduh. Bercanda, guys. Gila, ntar kita Bercanda. ditampol aduh. Serem. Bercanda. Iya.
stop ngomongin mereka. Iya. Kenapa? Marah ya? Kepanggil. Marah nggak? Jangan marah dong. Enggak sih, mereka nggak marah sih. Enggak. Satu tempat sidang. Ya. Iya kan? Iya. Itu kan tapi yang Putih Gading, yang Iya. si itu kepanggil kayaknya. Perhaps. Ya beginilah nih Itu dia, Hanovers kalau itu kami dia. ngomongin ini. Dia Di sini duduk. ada satu lagi deh kayaknya. Ya, tapi ini yang hitam. Iya. Itu duduk di situ. Duduk di apa depan Anjay, yang depan. itu tiba-tiba bilang, siapa yang bisa aku bawa? Enggak. Jangan dong, nggak begitu. Terus udah gitu dia perlahan-lahan kayak mundur gitu, mundur dari dia suka deh kayak apa Pergerakannya nongol- pelan-pelan. pelan-pelan dan nongolnya tuh di tembok. Iya. Tiba sering banget tuh nongol dari Oh iya, tembok yang putih juga mundur. perlahan-lahan. Iya. Yang putih perlahan. Udah stop ngomongin GR, stop. Lanjut kok. Itu. Akhirnya si kun-kunnya dibawa ya. Kakak lupa sih, Dibawa sih. Di bawah Karena pas ya. aku mau ke toilet gak ada kun-kunnya lagi. Kosong. Sih. Yang ada sih Either GR-nya. dibawa atau dia jalan sendiri. Kakak Dibawa, nggak ingat dibawa. dibawa Aku ya. ingat dibawa. Iya. Soalnya kita sempat doain kan si GR-nya bilang kan, kamu tidak seharusnya di sini. Terus Iya. kakak doain. Oh, Dia, oke. Kakak doain. Aku ingat. Terus akhirnya ya udah dikirim ke tempat yang seharusnya, toiletnya kosong. Nggak tahu sih kalau sekarang udah diisi lagi. nggak tahu lah. Ya, Nggak we don't tahu. know. Itu tidak bisa dicegah juga Iya. sih teman-teman. Nah, kita move on ke Staffnya, pegawainya. staffnya. Jadi setelah kita ngobrol panjang dengan si omnya ini, omnya izin untuk cabut dulu setelah happy untuk Iya. ngobrol dan validasi yang bertubi-tubi. Kita move on ke staffnya. Kita ngeliatin satu-satu ya staffnya. Jadi Staffnya Ucup kali ini. iya, di situ ada 3 staff. Tapi yang menarik perhatian kita itu ada 1. Ya semuanya laki-laki sih basically. Tapi ada 1 yang memakai baju warna hitam. Iya. Dan di situ energi dia yang paling keruh dan klinik banget berasanya. Si mau siapa namanya? Sebut saja namanya Pak Parjo, oke? Oke, si Parjo ini dia nih. Ada kayak energi selaput tipis warna hitam yang membungkus dirinya dan berasa ada signature energi jin di situ. Iya, Betul. kenceng banget. Kenceng. Lalu pas kita ngomong kayak gitu, sebenarnya awalnya orangnya nggak mau terlalu ngaku sih. Iya. Tapi dia bilang, iya dulu saya pernah sih main-main, maksudnya ke dukun gitu Iya, kan. Tapi ke dukun. main, dia bilangnya bukan pelaku. Tapi kita bilang, enggak, kamu juga ada ikut bermain di situ. Ikut bermain. Kamu juga adalah pelaku. Di situ dia baru ngaku, ya ada sih, ikut. Ya kayak, apa namanya, puasa, Ya. habis Ritual itu lah, ritual dan lain gitu. sebagainya. Dulu juga banyak banget megang kayak keris, cincin gitu-gitu lah, barang-barang pegangan itu. Dulu saya mengalami hidup yang kelam, kata Ya, dia gitu. dibilang gitu. Tetapi saya sudah memutuskan untuk tidak balik ke sana lagi. Yang saya fokuskan sekarang adalah untuk menjaga pertambakan ini agar terus sukses. Dia bilangnya begitu. Dan dia juga menambahkan yang apa namanya, barang-barang yang dulu dia simpen Udah dibuang. udah dibuang. Mm-mm. Tapi dia masih mempunyai satu problem. Tiap kali datang ke pertambakan badannya nggak enak. Dan dia merasa dia tuh sering ditempelin sama makhluk-makhluk halus yang Terutama Miss Kay. iya, Miss Kay. Kayak Terus gelendotin dia Bener. gitu guys. Di depan lagi, bukan Iya. di belakang. Dia Dibilang merasa- sampai rambutnya berasa. Iya, Iya. kayak gini, kayak nyium rambut gitu, gimana sih itu sih? dan lagi Nggak enak tidur sih. misalnya dipelukin atau enggak yang nempel kayak berasa kelilit. Kamu dipelukin nggak? kemarin kita pas ke rumah teman kita kayak kun-kunnya giniin kayak Mas gitu. Kayak gitu. Itu yang mana ya? Udah lama sih. Ayo udah, oke. Itu si V. Alah, udahlah itu. Actually gimana kalau mulai sekarang Adam aja sama ada Ebo yang kita gituin. Jadi biar dipelukin kun-kun gitu. Ya masalahnya yang punya Tauhwa itu kan Kak Will gitu kan. Sama Apa Adam sih? sih, sama Kak Adam. Iya Kak Adam, tapi kan Kak Adam kan agak sangar gitu kan mukanya. Jadi maksudnya takut. Kakak bertekad Badara Uhid terakhir. Udah nggak ada lagi yang kayak gitu. masih ada the next sih, aku yakin dan percaya. Badara Uhi. Kok Badara Uhi? Siapa sih waktu itu? Siapa yang waktu itu kita ketemunya? Daruha. Oh, Daruha. Tapi Daruha cowok, Kak Will. Ya tapi kan demen sama Kak Kenapa Will. mesti diingetin ya? Gue bahkan baru sadar itu cowok loh. Pret. Teman-teman nge-ship gak Daruha X Willy? Dan Bolin. Enggak. Banyakan yang nge-ship bowlin tenang. Enggak sih, Ya, banyak kan tenang. Daruha sama Willy kan. Daruha cocok sih. Cocok Cocok. sih. Kakak butuh sosok yang kayak begitu yang memamerkan kekayaan. Yang Apakah kamu mau tinggal di sini? Yang berani nge-ship gue sama Daruha.
Apakah kamu mau tinggal di sini? Kita Ini praktekin. sudah bergelimang. Iya. Apakah kamu tidak mau? Fokus. Udah cukup. Oke. Semuanya bisa aku cukupi. Masih loh. Gak apa-apa Kak Will, nanti kita nge-roastnya pas di video DA. Oh Apa? iya, tenang aja. Ntar Maksudnya? pas Dea gantian kamu di roast. Ntar tenang, bentar lagi kan bau masuk. Tunggu aja, Kalian akhir tunggu. bulan masih mau makan kan? Oh, Eileen cantik deh. Oh, Lucu, Eileen cantik. lucu, nggak ngefek kayak begitu, nggak ngefek. Aku Ini- paling nggak bisa digituin. Ini baju baru. Nggak bagus. lucu, itu dikasih sama Civera. Bajunya bagus. Nggak gitu, nggak gitu. Bandonya bagus. Nggak gitu. Oke, keren hari ini. Sudah Eileen. dicatat. Lightingnya keren. Ya. Iya. Terus si Pak Parjo ini selalu bilang tiap kali datang ke pertambakan pasti berat banget. Terus kerjanya juga kayak nggak efisien gitu loh, karena Bener. dia merasa nggak nyaman dengan tubuhnya. Padahal tidur cukup, katanya Iya. makanan juga cukup. Tapi kenapa dia kok berasa kayak aduh kok letih banget ya, berat. Betul. Lalu kita melihat di belakangnya Pak Parjo, di bagian belakang ya, itu kebuka. Ya bener. Itu yang makanya kenapa Pak Parjo itu selalu didatengin oleh sosok-sosok astral dan dia jadi sensitif dengan energi-energi negatif. Di pertambakan itu kan sebelum kami bereskan memang energinya tidak terlalu positif kan, karena Iya. ada demon, ada jin dan lain sebagainya. Dia berasa sih. Dia berasa dan dia merasa bentrok dengan energinya, makanya kenapa dia merasa badannya selalu berat tiap kali datang ke pertambakan, padahal ke tempat lain biasa aja gitu. Lalu akhirnya dia nanya cerita. solusi kan. Ya, selain dia nanya solusi, dia juga cerita ternyata di belakang tempat pertambakan itu tuh tadinya tuh kuburan, terus Iya. rumah yang udah tua katanya gitu. Jadi yang udah lama, udah belasan tahun nggak dihuni. Nah ini baru dibangun pertambakan yang tadinya di belakangnya itu ya banyak kayak pohon-pohon pisang yang begitulah. Memang aura, bukan aura sih. Ya memang tempatnya ya udah tempat-tempat yang mungkin terkenal angker di daerahnya gitu. Akhirnya Kak Willy yang menutup ini ya, yang kebuka, cakra yang kebuka di bagian punggung. Iya, itu gue sering lakukan beberapa kali. Itu pakai energi agak energi murni gue sih. Yang hardcore itu pas kita istilahnya pensegelan, pelepasan, bukan pelepasan apa ya? Iya, pelepasan dan niat komitmen si Pak Parjo untuk tidak lagi bermain klinik. Wah, itu yang hardcore guys, gitu. Sampailah kami ketika harus berkata pada Pak Parjo untuk pelepasan ini, pelepasan kutuk dan pelepasan energi terdahulu, pasal-pasal terdahulu. Apakah mungkin si Pak Parjo tidak sengaja bikin transaksi, kan itu harus diputuskan kan? Iya. Pemutusan deh, itu lebih kata yang lebih tepat, pemutusan semua kontrak gaib ataupun ikatan gaib. Nah, ketika kami sudah berniat seperti itu, gue bilang ke Pak Parjo, kita saatnya begini, tiba-tiba kayak gue ada suara yang ikut ngomong di gue kayak, namun kamu harus ingat manusia. Wih, kok gue jadi ngomong kesannya belagu banget gitu kan. Namun kamu harus ingat manusia. Ketika kamu berada di jalan Tuhan, skala energinya pun berlipat-lipat. Kalau there is no turning back, kalau kamu memutuskan untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, kalau kamu tiba-tiba kembali lagi, itu efeknya akan istilahnya berkali-kali lipat lebih parah dibanding waktu dulu dia main gaib. Jadi bisa destroy him berkali-kali lipat gitu. Yes, gue nggak ngerti abstrak itu apa, tapi suara itu berkata demikian. Tahu-tahu suara itu adalah another, 2 atau 1 sih, kayaknya 2 ya, angelnya. Satu ya? Satu, ya itu ada satu angel yang datang lagi di sebelah Grim Reaper tersebut. Tuh Grim Reaper gue nggak tahu kenapa di situ terus itu. Ya anggap aja dia bantu kita lah. Tapi Iya. another angel datang gitu, rasanya kayak terang banget ya guys ya. Iya. Kayak kita tuh kayak terang banget, ada center gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Nah, long story short, kami berdoa. Enggak, aku salfok sama dia. Dia kan hidungnya kan kayak bolong Iya, pes. gitu kan. Sorry guys, kami kedatangan Grim Reaper di sini. Namanya Surturus. Dia bentuknya kayak Abrazel, agak-agak hitam terus. Kebiru. Dia begini ya barusan Iya, di iya. kamera ya. Enggak apa Asli. tadi dia kayak mukanya Narsis juga. misalnya ini Kak Willy ya, tadi dia mukanya ke sini gitu. Tuh kan Abrazel versi 2 ini. Iya. Tapi ini lebih iseng. Iya, ini Abrazel iseng. itu lawak. Iya. Ini Ini iseng. Oh, dia ngecek my equipment. Kena. Gitu. Enggak, tadi dia udah begini, terus dia begini kena mukaku. Ya udah. Ya udah. Ya sorry, salah fokus guys. Jadi Salah fokus. balik ke cerita tadi, Tangan kamu akhirnya panjang. akhirnya malaikat itu ngebantu kami doa gitu. Doanya seperti yang gue sering lakukan bersama detektif astral, yaitu, ya Tuhan, saya atas nama Parjo mulai saat ini
menyerahkan hidup dan kekuasaan saya, menyerahkan hidup di dalam kekuasaan-Mu ya Tuhan. Hanya atas kuasa-Mu aku menyerahkan masa depanku, gitu intinya. Dan segala bentuk ikatan gaib diputuskan atas kuasa-Mu, begitu. Awalnya dia nggak percaya kita sih, terus terang, karena dia sendiri pernah bermain di dunia supranatural, dia sendiri nggak tahu gimana cara ngatasin itu semua. Lalu ya dia nggak yakin sih mau melepaskan itu juga kan. Lalu kami bilang, dan ini sebenarnya pesan yang baik untuk Anovers maupun teman-teman sekalian. Akhirnya aku bilang, ada Absar Kalam yang bilang, jangan percaya kami, tapi percayalah pada Tuhan. Kami itu hanya perantara. Yang bekerja iya. semua adalah Tuhan. Balik lagi, niatnya bukan percaya pada kami yang bisa membantu kalian, tetapi adalah Tuhan. Dan kepercayaan kalian sendiri kepada Tuhan itu sendiri. Ketika kita benar-benar percaya dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan menggunakan berbagai macam cara untuk membantu kita juga melalui kami. Jadi kami bukan orang hebat sebenarnya. Kami hanya perantara doang. Jadi itu pesan yang perlu diingat oleh teman-teman, dan siapapun itu, ataupun teman-teman ingin konsultasi dengan para praktisi di luar sana yang lainnya, ini adalah pesan yang menurut aku penting banget untuk diingat. Bukan percaya kepada praktisinya, tapi percaya kepada Tuhannya. Aku salah fokus dengan dia dari tadi ya. Kan hidung dengan mulutnya kan lancip gitu kan. Dia begini-begini dari tadi. Kamu ngapain sih? Oke, salah fokus. Mana tangannya cengkring lagi. Cuma tulang doang. Iya, harus dia begini-begini kayak iseng aja. Itu juga junior ya dia? Iya, kayaknya begitu. Tapi nggak junior amat sih. Enggak, iya. Tapi lebih junior dari Abrozel sih. Iya. Lalu setelah kita bilang seperti itu, oke, akhirnya dia percaya. Lalu kami juga kasih pesan, percaya pada Tuhan, niatnya, fokusnya kepada Tuhan. Di situ nanti baru bisa pembersihan. Tapi harus 100% yakin. Jangan ada 1% pun untuk kembali ingin menjalani kehidupan yang lalu. Ya, menjalani hal-hal supranatural dan lain sebagainya. Karena kalau kita nggak benar-benar 100% untuk berserah dan untuk benar-benar yakin dan menjamin itu semua, ya menurut kami itu nggak bisa dianggap, dan Tuhan nggak akan nolong dengan 100% juga. Lalu gimana? Apa yang kami lihat? Setelah kami doakan, muntah. Kayak Pak Parji bilang, enak, muntahin Pak. Enggak, muntahin Pak gitu. Akhirnya dia ke WC tempat tadinya ada Miss K itu, WC yang sama. Terus juga nggak ada isinya kan. Ada, dia sempat muntahin beberapa sih, tapi lebih banyak air, cairan air. Terus Grim Reaper-nya yang putih gading tadi yang nggak ada ngapa-ngapain tiba-tiba ikut giniin, tambah. Kasian sih. Ini ketawa. Ya udah. Karena ada rasa sayang dari si GR itu dan malaikat itu, jadi bener-bener didorong gitu loh. Semua energi negatifnya keluar. I guess nggak diperkenankan bagi malaikat dan GR itu untuk terang-terangan nyabut tanpa usaha manusianya. Kayaknya nggak gitu cara kerja Tuhan. Jadi kayaknya memang si Pak Parjo harus muntahin juga atas kehendak sendiri. Anehnya setelah muntahin mukanya lebih cerah. Iya, setelah muntahin mukanya lebih cerah gitu. Iya kan, kalian lihat kan? Yep. Kayak fresh banget dan nggak kelihatan butek-buteknya. Kayak habis pakai skincare. Iya, kayak habis skincare, kayak habis facial ya. Kami nanya kan, gimana rasanya Pak? Lebih ringan. Dia bilang berasa lebih ringan, lebih light, dan kayak lebih tenang. Berarti ya itu yang tadi dia muntahkan energinya keluar semua. Negatif. Sebenarnya banyak ya. Kami bersama dengan Kak Adam juga ketika menangani klien, sering banget ketika menangani klien itu ada reaksinya bermacam-macam. Nah, muntah itu salah satunya karena energinya ada yang mungkin masuk lewat makanan, minuman. Jadi sudah diproses oleh tubuh dan tersimpan di dalam tubuh, itu biasanya dimuntahkan. Bisa muntah, bisa juga pup. Iya, bisa. Dulu my dad kan sebenarnya pernah ya berkecimpung di dunia kayak beginian juga, dan waktu pembersihan itu dia pup. Nah, pas itu pupnya agak aneh gitu. Ini mau dijelasin gak sih? Gimana? BAB-nya gimana? Biasa kan kalau pada normalnya itu kan warnanya itu kan kecoklatan kan. Ya maaf ya. Jangan ketawa Jidan. Ya. Nah, tapi ini dia warnanya hitam pekat.
Tapi waktu itu kami juga pernah nanganin klien yang di dekat rumahnya Kak Willy sih actually. Itu kan yang kita nanganin Oh, iya. mamanya. Setelah itu kan langsung pup. Iya langsung Yang pup. jimatnya banyak. Bukan jimatnya banyak, dia dendaman mamanya. Iya. Dia sudah terkapar di ranjang dan gak bisa ngapa-ngapain. Oh. Sebenarnya dia tidak yang di main situ. supranatural, Iya. tapi dia terlalu banyak bermain dengan pikiran-pikiran Tuh. negatif dia, rasa dendam. Dia menahan semua rasa-rasa negatif itu di dalam diri dia. Setelah kami melakukan pembersihan, langsung pop. Ya, Langsung. langsung instan. Iya, Iya, tapi yang nggak instan. enak Grim Reaper-nya black solid 2. Aduh, ya udahlah. Ya. Kami datang udah ada 2 solid black Grim Reaper nunggu di situ. Ya udah, kami udah tahu nih arahannya kemana. Gitu. Oke. Lalu setelah udah selesai puas-puasan muntah. Pas-pasan muntah. Ya udah lah ya. Ya setelah dia sudah muntah dan membersihkan mukanya, ada malaikat dan Apsar Kalam juga kasih pesan kan kalau dia dituntut untuk hidup lurus. Karena dia sudah berjanji pada Tuhan untuk melepas segalanya. Tuhan sudah membantu pelepasan. Kalau dia kembali seperti jalur sebelumnya, seperti yang Kak Willy bilang, akan lebih parah. Dan di kehidupan ini, sampai dia mati, Harus sampai dia lurus. meninggal, harus lurus, harus banyak taat, dan harus banyak-banyak berserah pada Tuhan. Mungkin lebih dikuatkan sholatnya, karena dia kan agamanya Islam ya. Iya. Atau enggak lebih sering ngaji, berbuat kebaikan, berpikir positif, hal-hal seperti itu. Iya. Jadi dia dituntut lebih dari orang biasanya. Surturus barusan bilang, aku melihat memori kalian, dia bilang. Lalu, Terus dia bilang kayak, untuk sementara orang itu masih takut katanya untuk Iya. belok lagi ke Iya. ke kubu kiri. Jadi katanya, ya dia masih takut. Jadi anggap saja dia masih di jalur yang benar, katanya. Tapi kan kita nggak pernah tahu guys. Pak Parjo mungkin tergoda lagi, kita nggak tahu. Jangan sampai. Jangan Willy katanya. Ya jangan dong, enggak itu. Itu siapa, Keris atau Keris. Surturus? Oh Keris. Enggak ada maksud Keris. Begitulah kisah kami mulai dari tambak ikan, lalu kami berhadapan dengan premium rank, demon gak jelas, makhluk bergelimpangan gak jelas, terus ada Luke di situ terlibat sebentar, ada juga fallen angel yang kami belum bisa cerita, terus ada juga Grim Reaper yang membantu, termasuk Grim Reaper baru ini yang bernama Surturus. Mengenai pesan-pesan biasanya kami sering katakan di akhir cerita, namun kami rasa dari story kami sudah cukup terwakili ya, karena message-message abstrak dari Keris, dari Aileen itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Intinya bahwa ya ketika kita di jalur kanan atau jalur Tuhan tidak ada kompromi, itu inti dari paling inti, dan percayanya pada Tuhan. Jangan percaya pada manusia, tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja melalui manusia lain. Cukuplah yakin bahwa ketika kita bekerja bersama manusia lain, kita tahu Tuhan bekerja pada manusia tersebut. Namun hati kita tetap harus percaya pada Tuhan. Ini dari tadi Surturus agak distracting. Iya, betul kayak. Iya kayak gitu dia, Bang. Dia memang kayak gitu. Kayak udah mesti gue tutup deh guys. Kayak dia ini Excited, agak kisruh excited. gitu, excited. Jadi ada yang bisa lihat nggak nih guys? Ini Surturus ini nih. kalau ada yang bisa lihat, tulis di kolom komentar Iya. apa yang kalian lihat Iya, ya. Black Grim Reaper dengan kabut warnanya biru-biru komporinai biru gitu. Iya, gitu iya, ya. birunya gitu. cakep sih. Birunya cakep sih gitu. Gitu. Ya udah dah, sekian dulu video kami. Terus dia kayak ayo hai dia kayak gitu. Dia tangannya gini-gini. Jadi bukan tangannya tapi Kacau, ininya kacau. doang. Kan kayak hai Oh, gitu. bisa ya? Gimana ya? Ya gitu kan tulang kan. Ini tuh bener-bener kayak Iya. Dementor banget. Iya, gini-gini, iya. Oke, Yaudah. sekian dulu video kami kali ini. Thank you for watching. Please click like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Bye-bye.